Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nafi Sultan dengan NIM 2403060052 dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidanasari SPT MPIPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Lipid atau lemak bukan hanya sumber energi, tapi juga punya peran struktural dan fungsional dalam tubuh. Dalam video ini, kita akan membahas dua aspek utama bagaimana tubuh memecah lemak untuk mendapatkan energi atau yang kita sebut degradasi lipid. Dan kedua, bagaimana tubuh membentuk kembali lemak melalui proses biosintesis. Yang pertama, itu ada degradasi lipid, ada pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Proses metabolisme lipid dimulai sejak kita mengonsumsi makanan berlemak, lemak yang kita makan, terutama trigliserida pertama kali dicerna di usus halus. Tapi karena lemak bersifat hidrofobik dan tidak larut dalam air, tubuh kita membutuhkan bantuan dari empedu yang diproduksi di hati dan disimpan di kantong empedu. Empedu ini mengemulsikan lemak, memecahnya menjadi tetesan-tetesan kecil, sehingga enzim lipase dari pankreas dapat bekerja lebih aktif. Lipase ini akan memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Setelah itu, hasil pencernaan lemak diserap oleh sel-sel epitel usus halus. Kemudian dibentuk kembali menjadi trigliserida dan dikemas dalam bentuk kilomikron, yaitu partikel lipoprotein besar yang kaya trigliserida. Kilomikron kemudian disalurkan menjadi sistem limfatik, masuk ke dalam sirkulasi darah dan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh. Yang kedua itu ada oksidasi lemak. Setelah sampai di jaringan seperti otot atau hati, asam lemak bebas dapat diangkut masuk ke dalam mitokondria untuk diubah menjadi energi. Proses ini dikenal sebagai oksidasi. Ini adalah jalur katabolisme lemak yang terjadi dalam mitokondria. Singkatnya, asam lemak dipecah secara bertahap melalui potongan dua karbon, yaitu asetil CoA. Setiap putaran oksidasi menghasilkan satu molekul asetil CoA, satu NADH, dan satu FADH2. NADH dan FDH2 kemudian masuk ke dalam rantai transport elektron menghasilkan ATP, sedangkan asetil CoA biasa digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi lebih lanjut. Jadi, lemak itu sebenarnya sumber energi yang sangat besar. Bahkan 1 gram lemak menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan 1 gram karbohidrat. Biosintetis lipid. Setelah kita bahas bagaimana tubuh memecah lemak, sekarang kita beralih bagaimana tubuh membentuk lemak, terutama saat pasokan energi melimpah. Misalnya setelah kita makan besar. Sintetis asam lemak. Proses biosintetis lipid dimulai dari pembentukan asam lemak. Ini terjadi di hati, jaringan adiposa di dalam sitoplasma sel. Substrat utamanya adalah asetil CoA yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat dan asam amino. Tapi karena asetil CoA terbentuk di mitokondria dan tidak bisa langsung melewati membran, tubuh akan mengubahnya dulu menjadi sitrat, lalu mengangkutnya ke sitoplasma, di mana ia diubah kembali menjadi asetil CoA. Nah, selanjutnya dengan bantuan enzim fatty sitase, asetil CoA dan molonil CoA digunakan untuk membentuk rantai asam lemak secara bertahap. Proses ini memerlukan NADPH sebagai donor elektron yang biasanya diperoleh dari jalur pentosa fosfat. Sintetis triacilglycerol. Setelah asam lemak terbentuk, tubuh menggunakan untuk membentuk triacylglycerol, yaitu membentuk penyimpanan utama. Triacylglycerol terbentuk dari penggabungan 3 asam lemak, 1 gliserol dan disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang. Lalu ada sintesis fosfolipid. Tidak semua asam lemak disimpan sebagian digunakan untuk membentuk fosfolipid yang digunakan untuk membentuk komponen penting dari membran sel. Fosfolipid terdiri dari 2 lemak, 1 gliserol dan 1 gugus fosfat yang biasa terikat lebih kolin, etanolamin atau senyawa lain. Inilah yang membentuk struktur lapisan ganda lipid atau lipid bilayer yang menyusun membran sel kita. Sintetis kolesterol dan steroid terakhir ada lalu di bagian akhir ini ada sintetis kolesterol yang juga berasal dari asetil CoA. Proses ini cukup kompleks dan dikendalikan oleh enzim utama bernama HMG CoA.
reduktase yang juga menjadi target utama obat penurun kolesterol seperti statin. Kolesterol ini nantinya bisa digunakan untuk membuat hormon steroid seperti kortisol, estrogen, dan testosteron, serta vitamin D dan garam empedu. Jadi meskipun sering dicap buruk, kolesterol sebenarnya sangat penting selama kadarnya tidak berlebihan. Nah, itu dia penjelasan tentang metabolisme lipid. Kita tadi sudah membahas bagaimana lemak dicerna, diserap, dipecah menjadi energi melalui oksidasi, dan bagaimana tubuh membentuk lemak baru untuk disimpan atau digunakan dalam struktur dan fungsi sel. Metabolisme lipid sangat vital untuk keseimbangan energi dan fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Jadi begitulah penjelasan tentang metabolisme lipid. Sekian dari saya, Muhammad Nabi Sultan, dengan NIM 24030652. Terima kasih.